Mohon maaf nih ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa sahbihi wa la wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga kalau tidak salah ya. Oleh karena itu kita coba lihat kelas dulu. Kebetulan di sini cuacanya cukup mendung ya, bahkan hujan ya dan petir. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada kendala melaksanakan ini. Nah selanjutnya kita lihat kelas kita. Di kelas kita ini kita pada mata kuliah apa ya? Connect. Oh, presentasi ya. Kelas kita studi media pembelajaran. Sebentar loh, kita buka dulu. Ya, kelas kita tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI yang dijadwalkan sejak hari Selasa jam 16 ya. Sebelumnya kelas ini belajar di studi Al-Quran Hadis Pendidikan ya. Nah untuk UASnya itu saya coba berikan tenggat waktu lagi ya. Nah sekarang kita sudah masuk pertemuan ketiga, jadi kehadirannya nanti langsung saya tanyakan ya. Silakan nanti isi kehadiran. Kemudian materi kita pada saat ini tentang desain instruksional pembelajaran. Nanti materi ini bisa dilihat di kelas ya, bisa dilihat di kelas. Nah kemudian untuk materi tentang desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar ini kita akan pahami bersama-sama ya terkait dengan materi ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu desain instruksional ya. Jadi menurut Amres desain instruksional itu, suara saya bisa terdengar ya? Bisa Pak? Ya bisa ya. Desain instruksional itu adalah sebuah sistematik proses yang memiliki orientasi pada tujuan yang efektif dalam belajar, yang menyatakan bahwa desain instruksional itu merupakan proses sistematik yang memungkinkan tujuan umum dicapai melalui proses belajar efektif. Nah, proses yang efektif, yang sistematik itu dimulai dengan rumusan tujuan umum. Jadi ketika kita belajar atau mengajar ya, memang yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah instruksional atau dalam konteks saat ini kita harus memahami kompetensi dasar atau kompetensi inti
Ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti, dan ada tujuan pembelajaran. Itu yang harus kita pahami secara baik, sehingga ketika kita mengajar pelajaran PAI atau pelajaran apapun tidak melenceng atau menyimpang dari tujuan utama belajar. Terkadang memang di kelas itu suka menyenangkan, ya, mengasihkan, yang menyenangkan kadang-kadang gurunya lupa gitu ya, bahwa tujuan pelajaran itu sudah termuat dalam konsep yang disebut dengan kurikulum. Maka kemudian penting bagi kita ketika mendesain instruksional ini memahami kurikulum atau tujuan yang harus yang dipelajari. Nah, kemudian proses yang sistematik itu dimulai dengan tujuan umum. Ada yang mengatakan bahwa desain instruksional itu adalah proses improving the quality of instruction. Jadi menekankan maksud dari proses desain instruksional itu yang pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran kita maknai adalah sebagai sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan. Karena dipahami sebagai sebuah proses berkelanjutan, maka harus dilakukan suatu perbaikan, di mana perbaikan ini juga berkelanjutan. Nah, jadi sekolah yang baik itu juga nanti harus memahami tentang total quality management, manajemen mutu, di mana pendidikan itu orientasinya pada mutu pendidikan, dan mutu pendidikan ini sangat berbeda dengan proses pembelajaran atau proses-proses yang ada pada institusi atau lembaga-lembaga lain. Dengan demikian, proses pendidikan itu adalah seperti lingkaran, di mana prosesnya berputar terus dan orientasinya adalah perbaikan dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang berlaku. Nah, karena itu proses pembelajaran itu adalah proses yang perbaikan berkelanjutan, termasuk di sini adalah dalam menentukan desain instruksional dalam proses pembelajaran, di mana hal ini dilakukan agar peserta didik memahami tujuan dari proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Kemudian desain instruksional yang kita maksudkan di sini adalah sebuah proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini kan kita memahami bahwa memang peserta didik itu memiliki keragaman dalam kecerdasan. Dan seorang pendidik itu harus memahami keragaman yang dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik. Tujuannya adalah agar ketika menyampaikan materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan desain instruksional. Maaf Pak Dokter. Ya. Mohon izin ini Peter dar ya. Oh iya. Mohon izin live ini agak mengerikan nih kondisi cuaca. Oh iya, kalau yang ada kendala silahkan saja. Di sini juga memang cuacanya cukup mendung ya. Ya, ini udah dar mohon izin live dulu, nanti rekamannya insya Allah menyimak. Ya, nanti silakan isi kehadiran aja Pak ya di Oke, kelas. baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum semuanya. Saya menyimak aja dulu Pak ya, lagi di jalan. Ya silakan, nggak apa-apa Pak, silakan. Masing-masing aktivitasnya
Karena itu memang izinkan saya mengaktifkan mode rekam sehingga nanti bisa saya tayangkan di akhir sesi ya. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan materi kita ini, bahwa desain instruksional ini di dalamnya juga adalah sebuah keseluruhan proses kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian diperlukan desain pembelajaran yang baik, mulai dari pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian uji coba, revisi, kegiatan evaluasi hasil belajar yang menggambarkan adanya proses-proses pengkajian kebutuhan yang diperlukan pelajar. Jadi desain instruksional ini bermakna keseluruhan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, apa sebenarnya kebutuhan peserta didik? Nah, kebutuhan peserta didik ini tentunya harus didasarkan atas tujuan pembelajaran. Nah, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan teknik-teknik pembelajaran untuk mengkaji, menelaah, dan menerapkan materi pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi tujuan pembelajaran itu memang harus dirumuskan di awal dengan tujuan nanti proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian dalam kegiatan ini perencanaan pembelajaran, desain instruksional itu mencakup penyusunan bahan ajar atau paket pembelajaran dan langkah-langkah pengajaran yang disebut kegiatan mengajar, bahkan uji coba untuk mencari perbaikan. Jadi desain instruksional ini juga perlu atau dilakukan meliputi segala hal yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian juga apa sih tahapan-tahapan pengembangan desain instruksional? Yang pertama, pengembangan desain instruksional yang dikemukakan oleh Carey, ya, dia mengatakan bahwa ketika mengembangkan tujuan instruksional, maka yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Nah, tujuan umum pembelajaran ini diperlukan untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama yang harus kita definisikan, yang harus kita pahami. Jadi tujuan umum pembelajaran ini apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena ini penting dilakukan karena merumuskan secara spesifik dan jelas dalam memberikan hal-hal yang memang didapatkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini diperlukan yang pertama adalah agar siswa itu dapat mengatur waktu dan proses pembelajaran dengan baik, dan demikian juga guru dapat mengatur kegiatan instruksionalnya, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang diidentifikasi itu perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan bawaan. Nah, keterampilan itu ada subordinasi skill ya, subordinasi skill. Jadi kalau kita belajar tema, misalkan dalam pelajaran PAI itu ada mata pelajaran tentang akhlak ya, ada akidah akhlak di mana di dalamnya terdapat tema-tema yang
meneladani sikap para sahabat, misalkan sikap-sikap melalui kisah-kisah. Nah, hal itu juga perlu ditegaskan dalam proses pembelajaran dan juga perlu ditegaskan setelah mengikuti sebuah proses pembelajaran. Yang tentunya perlukan adalah analisis-analisis yang sangat terkait dengan instrumen-instrumen ya, dengan instrumen analisis yang kita perlukan. Ya. Kenapa instrumen-instrumen analisis itu diperlukan? Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan hal-hal yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Nah, karena itu dalam proses pembelajaran PAI ini, sekali lagi memang orientasinya adalah akhlak atau karakter, dan akhlak atau karakter ini tidak mungkin terwujud dengan sendirinya, tetapi melibatkan banyak komponen. Di antaranya adalah guru itu sendiri, peserta didik, orang tua, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Karena itu perlu kita menganalisis pembelajaran dalam hal mengikuti langkah-langkah prosedur yang harus diikuti oleh peserta didik. Karena peserta didik itu tidak hanya di sekolah atau di madrasah, tapi juga dia berada di lingkungan rumah atau masyarakat. Nah, yang kita dapatkan ketika menganalisis ini adalah memang terdapat kesenjangan antara instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru ya, dengan model-model ideal pembelajaran dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, kesenjangan ini bisa berakibat pada pemahaman siswa yang bertanya-tanya ya, pemahaman siswa yang tidak utuh terhadap materi-materi pembelajaran dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu proses pembelajaran PAI harus dianalisis dan juga harus mampu memenuhi atau dekat ya dengan kehidupan peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkah laku dan karakter siswa. Jadi kalau kita pahami tahapan pengembangan desain instruksional menurut Zikir itu, yang pertama adalah kita harus memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PAI itu subnya apa, bagiannya apa. Yang kedua, melaksanakan analisis terhadap pembelajaran yang dilakukan. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, penting dilakukan mengidentifikasi, analisis tingkah laku dan kecenderungan ya, hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini penting dilakukan untuk mengetahui kualitas peserta didik sehingga bisa dijadikan sebagai strategi dan pemilihan bahan ajar dalam pengajaran. Tentunya proses pembelajaran yang kita lakukan kategorinya memang bisa berhasil atau bisa tidak. Berhasilnya tidak itu bukan ada di kelas, tapi bagaimana kemudian peserta didik ini mampu mempraktikkan nilai-nilai baik yang diinstruksikan dalam proses pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, karena itu penting untuk mengidentifikasi tingkah laku karakteristik siswa. Dan kemudian yang keempat itu adalah merumuskan tujuan performance. Itu bahwa tujuan performance terdiri atas tujuan yang harus menguraikan hal yang akan dikerjakan atau perbuat oleh anak didik. Menyebutkan tujuan, memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat
yang hadir pada waktu anak didik berbuat. Kemudian menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Jadi terdapat instrumen instruksional lanjutan ya terkait dengan sikap instruksional yang dilakukan oleh peserta didik. Ini terkait dengan tujuan-tujuan instruksional. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan butir-butir tes acuan pokok untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, dapat melakukan penilaian melalui tes dan non-tes. Jadi tes itu bukan berarti bentuknya soal, bisa juga menggali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh guru terhadap peserta didik. Bisa melalui keterampilan berbicara, berbentuk uraian, macam-macam ya, itu terkait dengan tes-tes yang kita lakukan. Kemudian desain instruksional itu yang keduanya ada juga desain instruksional yang meliputi di dalamnya adalah hal-hal yang terkait dengan analisis, design, development, implementation, dan implementation. Nah, di sini model pengembangan instruksional yang terdiri dari yang disebut dengan ADI. Pertama adalah analisis. Ya. Yang pertama analisis, yaitu adalah menganalisis terkait dengan instruksional target pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal, mengetahui dan keahlian dari pembelajaran. Jadi menganalisis terhadap hal-hal apa saja yang sudah dipahami dan dilakukan oleh peserta didik, termasuk hal-hal yang sudah diketahui dan belum diketahui terkait dengan tema yang akan diajarkan atau pokok bahasan yang diajarkan oleh guru terhadap peserta didik. Maka langkah yang pertama itu adalah menganalisis. Yang kedua, mendesain tentang media dan metode yang paling sesuai diajarkan. Nah, jadi model pembelajaran instruksional ini dengan model ADI ini, yang pertama adalah seorang guru itu mampu menganalisis. Ya, itu yang penting dulu, menganalisis, paling tidak menganalisis itu dengan apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, dan siapa. Itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah melekat di guru sehingga guru mampu menjawab permasalahan itu terkait dengan tema atau bahan ajar yang akan dilakukan. Yang kedua adalah huruf D ya, desain, yaitu mengajar temanya tadi sudah disebutkan misalkan tentang meneladani kisah-kisah sahabat, maka bagaimana mendesain untuk menyampaikan model pembelajaran ini. Nah, ini bisa dengan model tradisional, bercerita, atau dengan model-model menggunakan media pandang dengar, audiovisual, dengan menggunakan video dan lain segala macamnya. Setelah itu siswa diminta untuk membuat outline, ya, membuat cerita, dan lain segala macamnya. Atau juga mungkin siswa juga boleh pada saat ini ditugaskan untuk membuat sebuah studi kasus misalkan, ya, studi kasus terkait dengan model-model pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, kemudian yang tahap yang ketiga adalah development, adalah proses pengembangan kerangka konten pembelajaran dari perancangan yang ditulis berupa gambar atau audio atau apa saja yang diperlukan, kemudian diberikan, diproduksi ya atau dibuat dan dikategorisasi dalam pengertian bahwa ini adalah cocok untuk media pembelajaran A atau media pembelajaran B dan lain segala macamnya. Kemudian yang keempat ada implementasi. Implementasi itu dimaknai sebagai tahapan materi pembelajaran yang dibuat, ya, yang disampaikan kepada pembelajar dan diamati penggunaannya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah ada evaluasi. Ya, tahapan terakhir dalam proses ini yakni mengevaluasi produk yang telah diimplementasikan
atau dievaluasikan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Ini tahapan-tahapannya. Ada juga yang model Garlock dan Eli ya. Pertama, dia model desain instruksional yang dikembangkan, yang dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Ya, langkah-langkah dalam pengembangan desain instruksional terdiri dari ini menurut tadi Gary itu merumuskan menurut model Garlock dan Eli itu. Yang pertama itu adalah merumuskan sebentar. Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan instruksional. Jadi ini adalah pandangan-pandangan para tokoh dan pandangan-pandangan guru pun yang ketika mengajar keseharian di kelas pada dasarnya bisa menyusun sesuai dengan kondisi ya terkait dengan instruksional, pedoman instruksional dalam proses pembelajaran. Dan pedoman ini tentunya memang harus disepakati oleh pemangku kepentingan ya dalam satuan pendidikan. Pertama, merumuskan tujuan instruksional, menentukan isi materi pelajaran, menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi, kemudian pengelompokan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi belajar, dan menganalisis umpan balik. Dan kemudian juga ada model-model lainnya, dan ini nanti bisa dipelajari sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Namun pada dasarnya terkait dengan hal ini, seorang guru itu bisa mengekspresikan ya hal-hal yang terkait dengan pedoman instruksional yang diperlukan dalam satuan pendidikan di lembaganya masing-masing. Terima kasih sahabat atau rekan-rekan semua terkait dengan materi yang saya sampaikan pada saat ini, karena memang di beberapa tempat ini termasuk di sini terjadi hujan lebat dan petir. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi ini, disilahkan, ataupun kalau memang ada pertanyaan juga bisa disampaikan di forum kelas ya, di forum kelas kita. Disilahkan mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Oke ya, kalau tidak ada saya cukupkan dulu. Yang penting teman-teman untuk mengisi kehadiran di kelas yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.